Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kelas 2A. Apa kabarnya Anda dan teman-teman kelas 2A hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Masih tetap semangat kan puasanya? Masih dong. Harus itu. Oke, Anda dan teman-teman kelas 2A, baiklah kita masuk pada kegiatan HL kelas 2A hari Kamis 29 April tahun 2021. Tema 7, subtema 4, pembelajaran 4 dengan judul Menyapa Pengunjung. Jadi pada subtema 4 ini, kita mempelajari tentang wisata ke kebun binatang. Nah, ini gambar Siti dan teman-temannya sedang berkunjung ke kebun binatang. Siapa yang sering pergi ke kebun binatang? Di Jakarta, kita punya wisata kebun binatang namanya Kebun Binatang Ragunan. Ya, tepat sekali. Jadi, kalau teman-teman kelas 2A yang penerima KJP Plus, enak nih. Karena ada fasilitas yang diberikan pemerintah DKI Jakarta kepada penerima KJP Plus yaitu gratis masuk Ragunan. Terlebih lagi kalau berangkatnya naik bus Transjakarta. Naik busnya juga gratis loh. Tapi buat teman-teman yang bukan menerima KJP Plus juga nggak usah bersedih hati. Tidak usah berkecil hati karena harga tiket masuk untuk Kebun Binatang Ragunan itu tidak terlalu mahal. Kalau tidak salah, terakhir Pak Sofyan ke sana itu harga tiket masuknya 4.000 per orang. Kalau tidak salah, ya. Karena sudah lama sekali. Apalagi di masa pandemi ini kita beberapa waktu yang lalu masih belum bisa berkunjung ke Ragunan. Tapi sekarang sepertinya sudah bisa ya. Dan ingat, untuk masuk ke Ragunan kita menggunakan pembayaran secara digital atau cashless, yaitu tidak menggunakan uang tunai dengan menggunakan kartu Jackcard. Ya, kartu Jackcard ini bisa kamu dapatkan di sana sekalian ketika mau masuk Ragunan. Oke, itu sekilas tentang Ragunan. Nah, Ragunan itu kalau misalkan lagi musim libur pasti ramai sekali pengunjungnya. Ya, jadi kebun binatang itu, pengunjung di kebun binatang itu bisa berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Ya, jadi ada teman-teman kita dari sekolah lain yang juga berkunjung ke sana, ya, atau ada tetangga kita, saudara kita, atau masyarakat lainnya yang dari daerah manapun juga banyak berkunjung ke kebun binatang. Ya, jadi mereka itu bisa berasal dari berbagai daerah atau suku. Nah, ini sudah pernah kita bahas nih, keberagaman suku atau asal daerah. Masih ingat kan, teman-teman sekalian? Oke. Nah, ketika berkunjung ke kebun binatang, Siti berkenalan dengan Baria. Baria ini berasal dari Madura. Nah, ini fotonya Baria. Nah, cantik ya. Oke. Lalu Dayu berkenalan dengan Asep. Nah, namanya udah khas banget nih, Asep. Ia berasal dari Bandung. Nah, ini fotonya Asep. Nah, kalau bahasa Sundanya ganteng itu Kasep. Jadi Asep itu Kasep. Asep itu ganteng. Lalu Benny berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Nah, presiden kita namanya mirip juga asalnya dari Solo. Nah, ini fotonya. Oke. Tahu kan presiden negara kita ya yang sudah periode kedua menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Oke, kita lanjut. Sedangkan Edo berkenalan dengan Madin. Nah, Madin ini berasal dari Jakarta. Ini fotonya Madin. Ya, ganteng ya Madin ya. Oke, nah
Ketika berkunjung ke kebun binatang, ternyata Siti dan teman-temannya tidak hanya sekedar berkunjung melihat hewan-hewan yang ada di sana, tapi juga menyapa pengunjung, berkenalan dengan pengunjung yang lain. Namanya siapa, asal daerahnya dari mana. Dan ingat, ketika kita menyapa orang lain, gunakan kata sapaan. Apa tujuannya? Agar kita bisa mengucapkan kalimat yang lebih sopan. Ya, kita sapa dengan sopan, maka gunakanlah kata sapaan. Oke, ya. Jadi di sini kita tahu banyak di sekitar kita orang-orang atau teman-teman kita yang berasal dari daerah-daerah tertentu di Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya, ya. Seperti di Pulau Jawa aja ada beberapa suku yang sering kita kenal, ada suku Betawi, lalu ada suku Sunda dari daerah Jawa Barat, lalu ada suku Dayak, suku Baduy yang ada di ujung kulon sana. Kalau Dayak tadi dari Kalimantan ya, bukan di Pulau Jawa. Lalu ada suku Jawa. Nah, suku Jawa ini mencakup wilayahnya bisa di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus ada satu pulau kecil yang berhubungan dengan Pulau Jawa, dihubungkan dengan satu jembatan yang panjang, nama jembatannya Suramadu. Nah, itu pulau apa? Iya, Pulau Madura. Berarti juga ada suku Madura. Ya, oke. Jadi sudah paham ya, bahwasanya kita memiliki keberagaman, baik dari suku, agama, ciri-ciri fisik, ya seperti tinggi badan, lalu berat badan, mata, ada yang sipit, kayak Pak Sofyan, sipit, ada yang hidungnya mancung, ya, banyak macam-macam ya. Tapi yang paling penting adalah dari semua keberagaman itu, yang paling penting kita harus bisa saling menghormati. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan. Ayo berlatih. Nah, siapkan buku paket kamu ya. Siapkan buku paketnya, tema 7, subtema 4, buka halaman 193. Di situ kamu diminta untuk memasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Nah, di sini di buku kamu itu ada gambarnya uh, siapa? Baria, Joko, Madin, dan juga Asep. Nah, gambar itu kamu coba pasangkan dengan sukunya. Bisa ya, mudah lah. Kerjakan di kertas polinya ya, seperti biasa. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan HL Matematika. Nah, mari kita bahas bersama-sama nih, buku paket kamu terkait matematika. Nah, sebelum itu, Pak Sofyan akan memberikan suatu pembahasan terlebih dahulu. Di sini ada 12 siswa mengikuti kegiatan mengunjungi kebun binatang. Ada 12 siswa nih. Pak Guru akan membuat kelompok. Namun, Pak Guru masih bingung akan membuat berapa kelompok. Jadi kamu ada 12 siswa, ada 12 anak, ya, ada 12 anak. Nanti kita akan membuat kelompok. Tapi Pak Sofyan masih bingung nih, berapa kelompok yang akan kita buat ya? Ya. Nah, oke, jadi sama-sama bantuin Pak Guru ya menentukan kelompoknya. Nah, kita akan mencoba membuat beberapa pilihan kelompok. Misalkan Pak Sofyan mau membuat 2 kelompok, lalu Pak Sofyan juga mau membuat 3 kelompok, dan yang terakhir Pak Sofyan mau membuat 4 kelompok. Jadi ada 12 siswa. Kita coba nih buat 2 kelompok pertama, lalu berikutnya kita coba buat 3 kelompok, dan yang terakhir kita coba buat 4 kelompok. Dari sini kita akan belajar menentukan nilai pecahannya. Ya.
Oke, nah di sini sudah ada ilustrasinya. 12 siswa. Nah, untuk lebih memudahkan, kita coba ganti nih. Ganti siswanya dengan wortel ya, biar lebih gampang. Kalau nyari gambar siswa tuh biasanya gede-gede ukurannya. Jadi kita pakai gambar wortel yang kemarin sudah kita gunakan juga untuk belajar matematika. Ya, jadi sebelumnya kan 12 siswa, sekarang kita ganti dengan wortel, berarti jadi sekarang ada 12 wortel. Ya, kita hitungnya bersama-sama ya, wortelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, nah 12 wortel ini akan kita bagi dua kelompok. Dibagi dua kelompok. Oke, ini ada kelompok 1, di sini ada kelompok 2. Dibagi 2. Dari satu kumpulan benda lalu dibagi 2. Nah, sudah kebayang dong nilai pecahannya berapa? Setiap kelompok itu berarti nilai pecahannya berapa? Satu kumpulan dibagi 2. Ada yang bisa menjawab? Berapa nilai pecahan setiap kelompok? Nilai pecahan setiap kelompoknya? Ayo. Nah, nanti kita akan lihat di akhir. Setelah kita bagi wortel-wortel ini masuk ke dalam kelompok masing-masing. Oke, jadi kalau misalkan satu kumpulan benda itu kita akan bagi menjadi dua kelompok. Ingat ya, membaginya harus sama besar atau jumlahnya sama. Berarti jumlah wortelnya di kelompok 1 dan kelompok 2 itu harus sama. Nah, kita coba. Nanti caranya adalah kita akan memasukkan wortel ini ke kelompok 1 dan juga memasukkan wortel ini ke kelompok 2. Tapi jumlahnya harus sama. Jadi kalau misalkan di kelompok 1 baru kita masukin 1, maka berikutnya kita masukin 1 ke kelompok 2. Oke, coba diperhatikan. Ya, 1 kita taruh di sini. Oke, sekarang kita ambil lagi. Ini kelompok 1 udah ada 1. Ini masih 0. Belum sama jumlahnya. Berarti sekarang kita isi ke kelompok 2. Kita isi ke kelompok 2. Oke. Ini 1, ini 1. Jumlahnya udah sama. Ya, ingat jumlahnya harus sama antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kita isi lagi ke kelompok 1. Sekarang kelompok 1 ada 2. Berarti di kelompok 2 juga harus ada 2. Berarti kita isi ke kelompok 2. Berikutnya. Nah, ini ya. Kelompok 1 sudah ada 3 wortel, kelompok 2 juga sudah ada 3 wortel. Oke, berarti sisanya nih masih lumayan nih. Kita masukin lagi wortelnya. Masuk ke kelompok 1, terus masuk ke kelompok 2. Berikutnya masuk ke kelompok 1, lalu masuk ke kelompok 2. Masuk lagi ke kelompok 1. Oke, sekarang wortelnya sudah habis. Kita bagi menjadi dua kelompok. Di kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 wortel. Dan di kelompok 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wortel. Sudah sama jumlahnya. Berarti sudah pas nih. 12 siswa dibagi dua kelompok. Setiap kelompok ada 6 siswa. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan. Nah, ternyata setiap kelompok itu, kalau kita nyatakan nilai pecahannya, setiap kelompok ini nilai pecahannya adalah 1/2. Nah, di sini udah jelas ya. Karena di sini sudah jelas dibagi 2, berarti pecahannya pasti 1/2. 1/2. Dan setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Nah, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Oh, berarti kalau misalkan Pak Sofian mau bikin 2 kelompok, maka setiap kelompok itu ada 6 siswa. Ada 6 anak. Sekarang bagaimana kalau misalkan 3 kelompok? Kira-kira setiap kelompok ada berapa anak ya? Dan nilai pecahan kelompoknya berapa ya? Oke.
Ya, di sini guys sudah ada ilustrasinya. 12 siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Kita akan gunakan kembali wortel tadi untuk bantuan. Jadi sekarang ada 12 wortel, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini wortelnya ya. Mau dihitung? Gak apa-apa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah pas, ada 12. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Berarti kalau misalkan di sini masuk 1, ini masuk 1, di sini juga harus masuk 1. Harus sama jumlahnya setiap kelompok. Oke, kita masukkan. Iya. Oke, sekarang ini sudah ada satu wortel, satu wortel, satu wortel. Lanjut. Nah, sekarang kelompok 1 ada 3 wortel, kelompok 2 juga 3 wortel, dan kelompok 3, wah, juga 3 wortel. Oke, setelah sisa 3, berarti di sini 1, lalu ke kelompok 2 1, terakhir ke kelompok 3 juga 1 wortel. Nah, sekarang kita sudah punya nih 12 wortel, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ternyata setiap kelompok terdiri dari 4 wortel. Wah, oke, sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Kenapa? Karena menjadi 3 kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kumpulan siswa dibagi menjadi 3 kelompok. 1 dibagi 3. Berarti pecahannya 1/3. Dan setiap kelompok ternyata setelah kita bagi 3, ya, setelah kita masukkan, ternyata setiap kelompok memiliki 4 siswa. Ya, jadi dari 12 siswa, kalau kita bagi menjadi 3 kelompok, ternyata setiap kelompok ada 4 siswa. Oke, mudah ya. Oke, bisa kan? Kalau gitu, nah, Pak Sofyan tantang nih, challenge. Matematika challenge, ayo mencoba. Nah, sekarang, cobalah dari 12 siswa kamu bagi menjadi 4 kelompok. Pakai lagi wortelnya untuk lebih memudahkan kamu. Nah, ini pasti sudah dikasih nih gambar ilustrasinya. Oke, kita siapin dulu wortelnya, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, setelah itu coba kamu masukin wortelnya ke setiap kelompok, dan ingat harus sama jumlahnya. Jadi kalau kelompok 1 kamu masukin 1, di kelompok 2 1, kelompok 3 juga 1, dan kelompok 4 pun juga 1. Ya, jadi harus sama jumlahnya. Oke, setelah itu coba kamu jawab ini. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Nah, kelompok 1 pecahannya berapa? Kelompok 2 berapa? Kelompok 3 berapa? Kelompok 4 berapa? Hari bisa ya, ingat loh. Satu kumpulan siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Berapa pecahannya? Bisa dong. Setelah itu, setelah kamu masukin water-water ke dalam masing-masing kelompok, kamu akan tahu berapa banyak siswa di setiap kelompok. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa. Ya, dijawab ya. Oke, nah kalau sudah dicoba tadi challenge-nya, ayo berlatih. Latihan pertama ada di buku paket halaman 196 sama dengan 197. Nah, ini mirip dengan seperti yang tadi sudah kita bahas bersama. Pilihlah 24 siswa. Kalau tadi Pak Sofian gunakan 12 siswa, sekarang kamu pakai 24 siswa nih. Yang seolah-olah mereka melakukan kunjungan ke kebun binatang, lalu cobalah membentuk kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Nah, seperti tadi, dari 24 siswa, coba kamu bikin kalau 2 kelompok, berapa banyak anggotanya. Kalau 3 kelompok, berapa banyak anggota setiap kelompoknya. Kalau 4 kelompok, berapa banyak anggota setiap kelompoknya. Bisa ya?
Nah, itu coba kamu lihat soalnya ada di halaman 196 dan 197. Dan kemudian latihan yang kedua untuk HL Matematika adalah di halaman 199 sampai dengan 200. Lengkapi pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, kamu tinggal melengkapi. Nah, kalau misalkan tadi sudah paham, maka untuk menjawab yang di latihan kedua juga pasti bisa. Insya Allah bisa. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa pesan Pak Sofyan adalah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, untuk memakai masker ketika kamu keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan juga ketika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum untuk selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Oke, sampai berjumpa kembali pada kegiatan HL berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.